sebuah paksaan bahwa kita hidup ini bukan untuk sebuah tuntutan tertentu, tetapi ini sebuah penyerahan diri, sebuah bentuk pengorbanan. Maka setiap kali kita bermohon apapun itu, ini dalam konteks Injil, konteks sakit, ya. Seringkali kita bermohon, kita pergi mendoakan orang-orang sakit, atau mungkin kita sendiri yang berdoa supaya kita cepat sembuh. Kalaupun tidak sembuh, kita hanya memberikan kehidupan kita hanya berpasrah kepada Tuhan, karena Dialah pemilik kehidupan ini. Apa yang terjadi dengan Injil hari ini? Seorang kusta memohon, dia memohon, jika Tuhan mau, bukan sebuah pemaksaan. Bukan dia mengatakan, Tuhan cepatlah sembuhkan saya. Seringkali kita sebagai manusia, kadang-kadang kita tidak sadar, kita ingin supaya Tuhan segera melakukan segala sesuatu apa yang kita kehendaki dalam hidup ini. Tetapi semua dalam penyelenggaraan Tuhan. Hidup kita ini adalah dalam penyelenggaraan Tuhan. Maka setiap doa-doa kita adalah seperti orang kusta ini, jika engkau mau. Kita bermohon, permohonan itu bukan paksaan kepada Tuhan. Kita mengungkapkan syukur, permohonan kepada Tuhan, karena kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini adalah bagian dari penyelenggaraan Tuhan. Kita ini dijadikan alat Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak menghendaki bahwa satu pun dari orang-orang yang dikasihinya ini sungguh mengalami penderitaan yang tidak terkendali lagi oleh manusia itu sendiri. Tetapi justru disinilah Tuhan, orang kusta yang datang kepada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan daku. Jika Tuhan mau. Kalau seorang anak kecil saja itu, jika Tuhan, jika Bapak mau, kalau anak kecil, Pak belikan saya ini, belikan saya ini. Ya, tapi kalau dikatakan jika Bapak mau, belikanlah aku ini. Kalau pernyataan seperti itu, maka dia, orang tua akan berbelas kasih. Jika Tuhan mau, jika Bapak mau. Kita akan seakan-akan hati kita terasa, wah anak ini, orang yang saya hadapi ini sungguh luar biasa. Ini soal iman. Bagaimana dalam situasi seperti ini kita disadarkan bahwa seluruh permohonan kita itu adalah penyerahan diri kita, kepasrahan diri kita. Dan salah satu wujud dari kepasrahan itu bagaimana setelah kita mengalami kasih dan kebaikan Tuhan itu adalah kita mempersembahkan sesuatu. Seperti yang dikatakan, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka bahwa engkau telah sembuh, engkau telah tahir. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dalam hidup kita ini. Segala sesuatu selalu mungkin bagi Tuhan. Apa yang kita tidak pikirkan itu dalam cepat atau lambat Tuhan akan melakukan segala perkara seperti yang dialami oleh Raja Sedekia ini yang bisa lolos dari tangan besi dari Nebukadnezar Raja Babel, sehingga dia mengalami sebuah pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita melanjutkan perayaan ini seraya kita memohon kasih dan kebaikan Tuhan, penyerahan diri kita yang total kepada Tuhan. Dan inilah yang diajarkan oleh Santo Irenaeus, supaya kita memegang kebenaran dan keadilan dan melawan segala bentuk-bentuk ajaran-ajaran sesat yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Semoga demikian. Amin.